Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi bersama saya Aulia Cika Kartika, mahasiswi program studi pendidikan Bahasa dan Sastra Indonesia, Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas Mataram. Jadi pada kesempatan kali ini saya akan menceritakan salah satu novel yang begitu menarik menurut saya saat saya dari awal menemukan novel ini hingga saya membacanya. Novelnya adalah Tara! Novel ini berjudul Serendipity yang dituliskan oleh Eriska Febriani. Nah, diterbitkan oleh penerbit Inara pada tahun 2016 dan novel yang saya pegang ini merupakan novel cetakan pertama. Sebelum kita masuk ke apa sih cerita dari novel ini, sebelumnya penulis Eriska Febriani sendiri merupakan seorang penulis yang sudah menulis beberapa buku yang novel tentunya yang juga sudah terkenal di masyarakat seperti Dear Nathan dan Dilan. Kemudian kita masuk kepada pembahasan isi buku. Novel ini sendiri bercerita mengenai perjuangan seorang gadis tokoh utama yang bernama Rani setelah ditinggalkan oleh ayahnya, di mana tokoh utama dan ayahnya ini begitu dekat. Lalu yang kedua, tokoh ini juga bercerita mengenai pengorbanan seorang ibu. Yang ketiga, novel ini bercerita mengenai hubungan manusia, baik itu dengan ibunya, baik dengan sahabatnya maupun dengan kekasihnya. Lalu yang terakhir yang diceritakan atau yang ada di dalam novel ini, bagaimana kita menjalin komunikasi dengan orang lain maupun dengan diri kita sendiri. Nah, jadi apa yang membuat novel ini menarik menurut saya? Yang pertama yaitu dari judul sendiri, seperti yang kita lihat, Serendipity. Nah, pada saat saya sedang mencari novel, saya menemukan novel ini dengan judul Serendipity. Jujur saja pada saat itu saya belum pernah mendengar kata serendipity. Jadi saya tidak tahu apa itu serendipity, dan hal ini membuat saya tertarik dari judulnya saja Serendipity, dan saya tertarik apa sih yang dibahas di dalam novel ini. Lalu saya membelinya. Kemudian setelah saya membaca, jadi novel ini kayak akan banyak makna sekali, baik itu pelajaran untuk diri sendiri, terutama untuk diri saya sendiri, bagaimana komunikasi dengan orang tua dan lain-lain, lebih bersyukur. Dari awal cerita ini banyak hal-hal yang tidak ditebak, karena biasanya dari beberapa novel yang sudah saya baca, terutama jika genrenya merupakan genre remaja, saya mudah sekali membaca alur, karena alurnya pasti itu saja alurnya, happy ending yang dari perjuangan hingga menemukan sosok, banyak yang klise gitu. Tetapi di buku ini masalah yang dibuat kompleks tapi juga berurut dan tidak mudah ditebak oleh pembaca. Dimulai dari Rani yang ditinggalkan oleh ayahnya, lalu ayahnya ini meninggal dunia dengan meninggalkan banyak utang, sehingga Rani harus bekerja dengan orang yang diutangi oleh ayahnya untuk menjadi PSK. Lalu padahal Rani ini adalah seorang remaja baik-baik, dia hanya bekerja karena tuntutan atas utang yang ditinggalkan oleh ayah tercintanya, sedangkan ibunya yang dia anggap tidak memperdulikan sama sekali mengenai utang yang ditinggalkan oleh ayahnya. Kemudian berlanjut ke awal mula masalah, yaitu pacarnya yang bernama Jarkan yang melihat saat Rani sedang bekerja dan terjadilah kesalahpahaman. Kesalahan pertama dilakukan karena kurangnya komunikasi antara Rani dengan kekasihnya. Padahal Rani dan kekasihnya atau tokoh utama ini dapat dikatakan sangat
jauh dari gosip dan lain-lain, sehingga orang-orang atau teman-temannya menganggap bahwa mereka tidak akan putus. Ditambah lagi dengan adanya gangguan dalam sebuah hubungan, biasa orang ketiga yang menyukai kekasih dari Rani ini sendiri yang selalu memfitnah Rani, hingga datang seorang anak baru yang bernama Gibran. Lalu kejadian masalah kedua yaitu di mana ibunya ini memiliki seorang kekasih, dan kekasihnya yaitu bapak dari mantan pacarnya, sehingga ini menambah konflik antara Rani dengan mantan kekasihnya. Kemudian setelah itu terjadi penyelesaian masalah, salah satunya yaitu ibunya meninggalkan kekasih yang bisa dibilang dia juga mencintai bapak dari Jakan tersebut, tetapi dia berkorban demi kesayangan atau percintaan dari anaknya ini. Kemudian hingga terakhir masalah terselesaikan, komunikasi berjalan, Rani menceritakan apa masalahnya, Jarkan mengetahui bagaimana kehidupan kekasih atau mantan kekasih yang masih dia cintai sampai saat itu. Lalu kemudian mereka kembali lagi. Nah, di akhir dari novel ini kita barulah diberikan jawaban mengenai apa itu serendipity. Jadi ternyata di bagian akhir, halaman terakhir dari cerita sebelum tamat, penulis menuliskan bahwa serendipity itu merupakan jalan Tuhan untuk membuat takdir dari beberapa kemungkinan-kemungkinan, dari beberapa kebetulan-kebetulan. Karena ternyata tanpa kita sadari, cerita ini bercerita mengenai kebetulan ayahnya meninggalkan utang dan dia harus bekerja sebagai PSK. Lalu kemudian kebetulan pacarnya mengetahui, lalu mereka putus. Kebetulan lainnya, ibunya memiliki pacar dan pacarnya itu adalah suami dari maksud saya ayah dari mantan pacarnya. Dan banyak kebetulan-kebetulan lain yang kebetulan tersebut tetapi tetap menuntun tokoh utama Rani tetap bertemu dengan kekasih atau mantan pacarnya ini, tetap kembali lagi dan dari kebetulan-kebetulan yang ada. Karena serendipity ternyata berarti kebetulan-kebetulan yang menunjukkan atau mengarah kepada takdir, menuntun kepada takdir, seperti itu yang dituliskan oleh Tuhan. Ya, seperti itu. Dan banyak sekali yang bisa kita pelajari dari novel ini. Dan mungkin menurut saya dari sekian banyak keunikan atau kebaikan dari novel ini, ada tentunya pasti setiap novel memiliki kekurangan. Nah, karena novel ini bergenre remaja, jadi bahasa yang digunakan atau sebutan panggilan-panggilan yang digunakan menggunakan bahasa yang kurang baku seperti lu, gue, dan lain-lain, sehingga mungkin apabila dibaca oleh pembaca yang berusia tua, mereka akan kurang suka dengan pembawaan dari novel ini. Tapi bagi remaja tentunya ini baik-baik saja dan dapat diterima. Nah, sekian cerita singkat mengenai novel Serendipity. Jika teman-teman penasaran, bisa langsung membacanya. Serendipity yang ditulis oleh Eriska Febriani. Sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.